علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ini Bapak-bapak? Sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan segenap jiwa dan raga kita untuk mengagungkan tauhid keesaannya. Alhamdulillah, di kesempatan waktu yang mulia, waktu duha, hari yang mulia, hari Jumat, di tempat yang mulia, di masjid, di majlis yang mulia, majlis ilmu, untuk mengkaji sesuatu yang mulia, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemuliaan berikut kemuliaan ada di hadapan kita saat ini. Kita berpeluang untuk mendapatkan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun dengan syarat keikhlasan di dalam niat hati. Maka saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini dan juga kepada yang mengikuti kita dari kejauhan. Mari kita bersama di dalam majlis yang mulia seperti ini mengikhlaskan niat hati kepada Allah Subhanahu wa taala, agar perjuangan kita berada sejenak di sebuah majlis ilmu dapat benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kesalihan. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda mulia yang kita cintai bersama, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, istri beliau tercinta, para sahabat yang mulia, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang istiqamah mengikuti tuntunan sunnahnya hingga akhir zaman tiba. Bapak dan Ibu sekalian, saya sambil memperhatikan, saya cukup yakin, terutama yang bapak-bapak, bahwa kita semua adalah orang tua. Artinya sudah bukan muda lagi, kita punya anak keturunan. Perlu senantiasa kita ingat bahwa lumrah manusiawi ketika seseorang itu merasakan adanya kebahagiaan dengan buah hati, dan itu diakomodir di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian dari keindahan hidup di dunia adalah bersama keluarga, bersama istri, bersama anak. Di dalam beberapa ayat Al-Quran hal tersebut ditegaskan. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 14. Dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah diperindah untuk manusia hasrat kepada istri, kepada anak,
kepada harta berupa emas dan perak, kepada kuda-kuda pacuan yang gagah, harta kendaraan, berupa hewan ternak, berupa sawah ladang. Jadi memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kehidupan manusia indah di dunia ini dengan adanya kecenderungan hati terhadap itu semua. Lumrah, manusiawi, boleh saja. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk tidak terbuai dengan hal tersebut, agar kita tidak mengedepankan hal itu tetapi lebih mengingat akhirat. Maka Allah berfirman, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah perhiasan sesaat di kehidupan dunia. Dia menghiasi kehidupan dunia, tapi sebentar. Kemudian Allah tutup ayat ini, "Wallahu indahu husnul ma'ab." Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat tempat kembali yang terbaik. Maka kalau kita kemudian memiliki kecenderungan hati, punya hasrat kepada istri, kepada anak-anak, itu manusiawi, itu boleh. Selama batasannya adalah kita menjadikannya perhiasan kehidupan dunia. Namun tidak melalaikan kita dari yang lebih urgen. Skala prioritasnya adalah husnul ma'ab, tempat kembali yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tempat kembali terindah di sisi Allah? Di surga. Jadi kalau kita beristri, punya anak, punya harta macam-macam, ada emas, ada perak, ada harta berupa peternakan, berupa pertanian, jangan lupa itu agar mengantarkan kita menuju husnul ma'ab, surga. Bukan justru semakin menjauhkan kita dari surga. Istrinya cantik, anaknya banyak, lucu-lucu, rupawan, cantik, ganteng, pinter-pinter, berprestasi, hafal Quran, ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi lupa dia. Lupa bahwa itu adalah sementara. Sehingga dia terbuai, lalai akan apa yang menjadi kewajiban untuk menggapai visi utamanya sampai di dalam surga. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak adalah penghias kehidupan dunia. Maka kalau ada orang yang tidak mau menikah seperti fenomena belakangan ini, entah karena tidak suka terikat, tidak mau konsekuensi ini dan itu setelah menikah dan lain sebagainya, ini keliru. Mindset yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Justru kecenderungan hati kepada itu semua dibenarkan, tapi ada batasannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya." Harta dan anak keturunan adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan dunia, normal. Seperti kita berpakaian, kita berhias diri. Seperti kita memiliki tempat tinggal, kita hiasi. Ini sesuatu yang wajar saja. Zinatul hayatid dunya. Tapi kan kehidupan dunia itu sementara, sebentar saja. Berapa usia umat Nabi Muhammad SAW? Berkisar pada 60 atau 70. Jarang yang lewat dari itu. Ada tapi sedikit sekali. Maka jadikanlah kecenderungan hati, hasrat jiwa kepada harta, kepada anak-anak, kepada istri, itu sekedar menghiasi kehidupan dunia untuk menggapai yang abadi di akhirat, yaitu di dalam surga. Allah berfirman, "Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Adapun al-baqiyat as-salihat,
berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, beramal salih di kehidupan dunia, itu lebih baik di sisi Rabbmu dengan pahala yang akan menjadi balasannya. Subhanallah. Maka hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita memiliki kecenderungan hasrat kepada istri, kepada anak-anak, itu wajar. Tapi yang ingin kita fokuskan pada diskusi kita ya, kajian kita di kesempatan singkat pagi hari ini adalah apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan ayat-ayat untuk nanti menjadi oleh-oleh untuk direnungi sendiri, direnungi bersama keluarga, istri ya. Menjadi tantangan yang meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu senantiasa diingat bahwa anak-anak kita itu adalah ujian. Anak-anak kita, buah hati kita adalah ujian. Dan kata buah hati itu sebetulnya diambil dari salah satu keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa kita kan anak itu seringkali diungkapkan dengan buah hati. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwa anak itu adalah thamaratul fuad. Dalam sebuah hadis qudsi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan sahih oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya. Apa firman Allah kepada para malaikatnya? Qabadtum walada abdi. Apakah kalian telah mengambil anak hambaku? Maka para malaikat menjawab, na'am, benar ya Allah. Perlu digarisbawahi di sini, pertanyaan Allah kepada para malaikatnya bukan karena Allah tidak tahu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui, tapi karena nanti dari pertanyaan tersebut akan terpahami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hamba yang ditanya di awal tadi. Kalian telah mengambil anak hambaku? Para malaikat menjawab, iya, benar ya Allah. Fayaqul, Allah bertanya lagi, qabadtum thamarata fuadihi? Kalian telah merenggut buah hatinya? Ini tadi, buah hati. Orang tua seburuk apapun, setercela apapun, dia masih memiliki kecenderungan hati untuk sayang kepada anaknya. Karena buah hati seorang hamba adalah anaknya. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, qabadtum thamarata fuadi? Kalian ambil buah hatinya? Para malaikat menjawab, na'am, iya ya Allah. Sekali lagi, pertanyaan Allah kepada para malaikat bukan karena Allah tidak tahu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuji. Di bagian akhir dari hadis ini, Allah ingin memuji hamba tersebut, ingin membumbung, ingin memuji, mengangkat derajat dan kedudukan hamba yang sedang ditanyakan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikatnya, "Madza qala 'abdi?" Apa yang diucapkan hambaku ketika anaknya diambil tadi? Apa yang diucapkan oleh hambaku? Maka mereka, para malaikat itu menjawab, "Hamidaka wastarja'." Hambamu ya Allah memuji engkau dan tetap beristirja'. Istirja' itu mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, sesungguhnya hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Raji'un, dari kata itu kemudian disebut istirja'.
Kalimat yang menjadikan seorang hamba selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para malaikat, hamba yang baru saja anaknya itu diambil, dicabut nyawanya, dipanggil pulang kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tetap memuji dan selalu mengembalikan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, ini tadi bahwa Allah ingin memuliakan hamba tersebut. Allah berfirman, "Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunkan untuk hambaku satu istana di dalam surga dan beri nama istana itu Baitul Hamdi. Geria pujian, rumah pujian. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak adalah buah hati, tapi anak juga adalah ujian. Anak adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan hal ini. Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun. Ya, di dalam surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguh harta kalian, anak-anak kalian adalah ujian, fitnah. Ujian, Allah menyatakannya jelas, ujian. Jadi di satu sisi anak-anak itu adalah penghias kehidupan dunia, agar kehidupan kita di dunia ini terhiasi oleh istri, oleh anak-anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain menyatakan bahwa anak-anak adalah ujian. Kita diuji oleh Allah dengan anak-anak yang menghiasi kehidupan dunia kita ini. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan mengatakan wallahu indahu ajrun azim. Ujiannya kaitannya dengan apa? Dengan meraih apa yang ada di sisi Allah. Apa itu? Surga. Wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ganjaran yang besar. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28. Tadi surat At-Taghabun ayat 15. Allah berfirman juga dalam surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Subhanallah. Allah berfirman, ketahuilah sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian, cobaan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya terdapat pahala yang besar. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa anak-anak kita itu adalah ujian buat kita. Ujian buat kita. Maka sudah seyogianya kita tahu apa yang akan membuat kita lulus dalam ujian tersebut. Apa yang membuat kita lulus dari ujian tersebut. Nanti di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tercela karena kegagalan kita sendiri dalam ujian itu. Dan yang cukup membuat kita bersemangat untuk serius dalam hal ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan juga bahwa sebagian anak kita adalah musuh kita. Sebagian anak-anak adalah musuh bagi kita. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 14, berdampingan dengan ayat tadi. Dalam surat At-Taghabun ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai hamba yang beriman, sesungguhnya di antara, bukan semua,
di antara istri-istri kalian, di antara anak-anak kalian ada yang merupakan musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Waspadalah terhadap mereka. Subhanallah. Kita harus waspada terhadap istri, kita harus waspada terhadap anak. Karena selain mereka itu adalah ujian buat kita, mereka juga terkadang menjadi musuh dalam kehidupan kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berpesan, terutama kepada kita ini, mohon maaf bapak-bapak, kita yang merupakan kepala keluarga. Kita dipanggil atas nama iman dalam ayat ini. Wahai hamba-hamba yang beriman, sungguh di antara istri kalian, di antara anak-anak kalian ada yang merupakan musuh bagi kalian, maka waspadalah terhadap mereka. Kenapa dikatakan musuh? Kalau kita membuka literasi tafsir tentang makna ayat ini, karena di antara istri, pasangan hidup, di antara anak-anak kita ada yang justru mengalahkan nilai-nilai keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bukan cuma mereka istri ataupun anak yang musuh tadi itu yang akan celaka, tapi karena mereka kalau tidak diwaspadai, mereka juga akan menyeret kita menjadi sama bersama mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya, dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini cukup sering diingatkan kepada kita sebagai orang tua. Wahai hamba-hamba yang beriman, qu, jaga dan lindungi, anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan jaga serta lindungi keluarga kalian, nara, dari ancaman siksa neraka. Enggak main-main ini. Panggilan iman, Allah menyatakan jaga dan lindungi karena ada ancaman berupa neraka. Serius. Bukan sesuatu yang hanya sekedar menjadi penghias kehidupan dunia. Kehidupan ini ketika berhenti akan bersambung kepada kehidupan lain yang abadi. Itulah akhirat. Di sanalah surga, di sanalah neraka. Surga penuh dengan kebahagiaan, neraka penuh dengan penderitaan. Allah ingatkan kepada kita. Ayat ini turun sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Ayat ini sampai sekarang dan sampai hari kiamat tiba abadi. Menjadi reminder bagi kita, pengingat. Allah memanggil kita atas nama keimanan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dan lindungi diri kalian, jaga dan lindungi keluarga kalian dari ancaman neraka. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul ke segenap manusia, dari masa ke masa, dari kaum ke kaum. Ada rasul yang membawa peringatan. Untuk apa? Untuk terus diingatkan bahwa kehidupan dunia ini suatu saat nanti akan berakhir, berhenti semuanya, dan akan masuk kepada perjalanan kehidupan yang abadi. Makanya disebut dengan hari akhir, karena itulah yang terakhir. Gak ada lagi yang terakhir dari itu. Itulah yang terakhir, itulah yang abadi, surga dan neraka. Nas'alullahal jannah wa na'udzubihi minan nar.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian gambaran singkat, enggak semuanya, sebagian saja tentang neraka. Yang ancamannya ini bukan ancaman main-main, ini serius. Allah memberikan sekelumit potret kondisi neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Ingat ya, neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia dulu disebut sebelum batu. Maka siapa saja yang merupakan manusia ada potensi untuk menjadi bahan bakar menyalanya api neraka. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ini kita hari Jumat berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita di hari ini. Seriuslah dalam setiap berdoa, terutama di hari yang mulia seperti ini, berdoa agar kita selamat dari api neraka. Doa yang dikenal di negeri kita sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Andai doanya berhenti sampai di sini, maka kebaikan akhirat itu berujung kepada dua. Selamat dari neraka, masuk surga. Itu kebaikan akhirat. Sudah diminta berarti. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia kita tahu, istrinya cantik, anak-anaknya pinter, ganteng, cantik dan lain-lain. Punya rumah yang cukup sebagai tempat tinggal, punya kendaraan yang nyaman dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kenikmatan dunia kita tahu. Enggak terlilit hutang, urusan mudah, tetangga baik-baik, sama kerabat silaturahminya hangat dan seterusnya. Kita tahu kebahagiaan dunia ini kita minta kepada Allah. Terus kebaikan akhirat apa isinya? Dua. Selamat dari semua penderitaan dan neraka, masuk ke dalam surga. Itulah kemenangan yang abadi. Andai doanya berhenti sampai di sini, sebetulnya kita sudah faham, tapi ternyata ada sambungan. Waqina adzabannar. Lindungi kami ya Allah dari api neraka. Lindungi kami ya Allah dari api neraka. Kata para ulama, ini zikrul khas ba'dal 'am. Penyebutan sesuatu yang lebih spesifik yang padahal itu sudah masuk kepada lafal umum sebelumnya. Wa fil akhirati hasanah, diselamatkan dari neraka. Tapi kemudian diminta lebih khusus lagi. Waqina adzabannar. Kenapa? Karena neraka ngeri. Neraka itu ngeri. Bagaimana kengeriannya? Allah sebutkan sebagian potretnya dalam surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar nyalanya api neraka adalah manusia dan batu. Ini kalau di dalam penjelasan tafsir ditinjau dari sisi bahasa, ada maknanya, ada hikmahnya. Disebutkan bahan bakar api itu bahan bakar api neraka itu ada dua, manusia dan batu. Didahulukan manusia. Kenapa? Karena kalau batu menjadi bahan bakar api itu biasa saja. Kita tahu ada arang dan benda mati. Tapi manusia, ya kita ini yang di awal tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Buktikan bahwa keimanan kita itu menjadi kewaspadaan terhadap api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Hanya itu potret yang Allah berikan sebagai gambaran? Tidak, lebih. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Yang menjadi penjaga neraka adalah para malaikat. Oh, malaikat baik-baik, Ustaz. Malaikatnya khusus. Ghilad, mereka kasar. Syidad, mereka keras.
La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu kerjakan apa yang dititahkan kepada mereka. Artinya mohon maaf, kalau kita ini kenal dengan jeruji besi, dan agar yang dimasukkan ke dalam jeruji besi itu betul-betul menjalankan masa hukuman, terkadang penjaganya bisa memberikan fasilitas sehingga tak terasa berada di dalam jeruji. Dikasih ini pintu terbuka, dikasih anu fasilitas lengkap, dikasih ini dikasih itu penjaganya. Di neraka nggak bisa itu, nggak berlaku itu. Yang menjaga pintu neraka adalah para malaikat yang kasar lagi keras. Mereka tidak dikenal sogok menyogok untuk keberadaan orang-orang yang sudah ditentukan di dalam neraka. Ini secuil, sekelumit dari gambaran neraka. Maka Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita, menjaga diri anggota keluarga kita, istri dan anak-anak kita dari ancaman neraka. Ustadz, berarti itu tugasnya suami saja ya Ustadz ya? Enggak. Tugas istri juga. Maka ada tugas kolektif, namun ada pimpinannya. Tugas yang kolektif namun ada pimpinannya. Pimpinannya adalah suami. Dari mana kita pahami hal tersebut? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Ketahuilah bahwa sekalian semua, masing-masing kalian adalah pemelihara, dan nanti akan diminta pertanggungjawaban akan apa yang dipelihara. Farrajulu ra'in ala ahli baitih. Para suami laki-laki adalah pemelihara terhadap anggota keluarganya, dan dia diminta pertanggungjawaban akan apa yang dipeliharanya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Dan wanita menjadi pemelihara di rumah suaminya dan terhadap anak-anak darinya, dari suaminya. Dan dia pun akan diminta pertanggungjawaban akan apa yang diembankan kepadanya. Makanya kalau bicara pendidikan anak, tugas siapa? Tugas kolektif suami dan istri. Dan karenanya juga kalau kita tarik mundur dulu ke belakang, kenapa para laki-laki diminta untuk mencari calon istri yang kualifikasi agamanya baik, kesolihannya dulu. Makanya Nabi berpesan, fadfar bidzatid din, menikahlah dengan wanita yang memiliki kekuatan agama baik. Taribat yadak, kau akan beruntung. Nabi tidak pernah berdusta dalam sabdanya. Demikian pula perempuan, selektif di dalam menerima pinangan. Siapa yang pinangannya diterima untuk menjadi suami bagi dirinya? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Ini para wali kita ini, para laki-laki, para ayah ini. Jika datang kepada kita laki-laki yang membawa pinangan untuk anak-anak gadis kita nanti, dia diridhoi agamanya bagus, diridhoi akhlaknya mulia, fazawwijuh, nikahkan. Meskipun dia mungkin bukan orang yang kaya raya. Jadi dari dua arah, dari sisi wanita, dari sisi pria. Kenapa? Karena membawa bekal agama menjadi sesuatu yang niscaya. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak adalah tanggung jawab kolektif suami dan istri. Istri menjaga rumah suaminya.
menjaga anak-anak suaminya. Dijaga anak-anak suaminya. Fi baiti zaujiha wa waladihi. Anak-anaknya dirawat, diopeni, dididik, diajarkan yang baik. Dan suami jangan bilang, oh itu ranah istri saya Ustaz, pokoknya saya percaya sama istri saya Ustaz. Harus dicek, dikontrol, diawasi, dievaluasi, ditingkatkan, diperbaiki dan seterusnya. Bukan kemudian itu tugasmu, tugasku di luar rumah, aku cari nafkah, kau yang urus rumah dan anak-anak. Bukan begitu. Karena Rasulullah SAW di awal hadis tadi menyampaikan farrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah, seorang pemimpin, dia adalah pemelihara bagi seluruh anggota keluarganya. Siapa? Istri dan anak-anaknya. Seperti ayat 6 tanda surah At-Tahrim tadi. Qu anfusakum wa ahlikum. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau anak-anak kita ini adalah ujian, sebagian istri dan anak kita itu adalah musuh bagi kita, kita harus waspada. Ada perintah Allah agar kita menjaga diri dan anggota keluarga dari ancaman neraka. Ada pertanggungjawaban pendidikan anak yang bersifat kolektif. Maka enggak ada kata main-main, coba-coba, spekulasi terhadap urusan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada remedialnya. Kalau ujian kita di dunia, kita dulu waktu SD, SMP, SMA, kuliah, dalam setiap mata kuliah atau mata pelajaran ada ketuntasan, kriteria ketuntasan minimum, ada KKM-nya. Nilainya minimal 70. Ternyata dia diuji nilainya baru 50. Dia harus ulang. Itu di dunia. Kalau di akhirat enggak ada. Enggak ada remedial. Maka kita harus serius, terutama sekali terhadap sesuatu yang pasti diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari itu semua zoom lagi. Zoom kita di kesempatan kali ini adalah tentang pendidikan anak. Pendidikan anak. Setelah prolog-prolog yang dari besar mengerucut, terus mengerucut, maka zoomnya adalah pendidikan anak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini sejatinya luas, banyak sekali ayatnya, banyak sekali hadisnya, tapi kita coba memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk mengkaji beberapa ayat dan hadis yang terkait. Yang paling utama ditanamkan sebagai pendidikan bagi buah hati kita, yang merupakan ujian bagi kita, yang sebagiannya merupakan musuh bagi kita adalah tauhid. Anak kita nggak paham matematika, nggak paham IPA biologi, nggak paham sosiologi, nggak paham bahasa Inggris, nggak pandai ini, nggak pandai itu, tapi tauhidnya kuat, berbahagialah. Tapi kalau dibalik, oh sekolahnya internasional, kuliahnya di luar, di universitas-universitas ternama dunia, tapi ternyata dia tidak membawa prinsip tauhid yang menjadi kuncinya masuk surga. Itu nonsen. Tidak bisa, tidak berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan tauhid. Teguhkan iman. Jadikan mereka bisa mencerminkan kesalihan di setiap dimensi kehidupan. Memang bukan mudah, karenanya Allah sebutkan ujian. Bukan mudah. Jangankan kita manusia biasa, ada di antara para nabi yang anaknya meninggal dunia dalam keadaan syirik, dalam keadaan kafir. Subhanallah. Terus kalau seperti itu bagaimana Ustadz? Dilihat prosesnya. Karena urusan mendapatkan hidayah atau tidak adalah ranah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menilai prosesnya. Maka kita berproses. Apa prosesnya? Ajarkan, tanamkan, didik
anak kita dengan tauhid. Kenapa tauhid, Ustaz? Tauhid adalah akar pokok kewajiban seorang hamba di kehidupan dunia. Akar pokok kehidupan dunia itu dijalankan di atas tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau yang belajar bahasa Arab akan tahu, ketika melihat liya'budun, lihat nunnya. Nunnya yang umumnya terlihat sekilas seperti jamak, tapi nunnya jamak itu harusnya fathah, ternyata kasrah. Illa liya'buduni. Kalau dilihat surat Al-Maidah ayat 56, liya'buduni. Kenapa liya'buduni? Karena kasrah ini menjadi pertanda ada ya mutakallim. Liya'buduni, agar mereka beribadah hanya kepadaku, artinya bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan utama, hikmah mendasar diciptakannya jin dan manusia, agar jin dan manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harga paten yang tidak bisa ditawar. Harga paten yang tidak bisa ditawar. Kalau orang tua ditanya, mau masukkan anak saya ke sekolah apa? Sebagian orang tua nan jauh di sana, mereka berpikir yang reputasinya sudah cemerlang, yang fasilitasnya membuat anak saya betah, yang sudah dikenal ini dan itu menorehkan berbagai prestasi, yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, bahasa nomor 1 internasional katanya, yang begini, yang begitu. Tapi ajukan pertanyaan kepada orang tua tersebut, apakah di sekolah itu ditanamkan tauhidullah? Jika iya, selamat, jawaban-jawaban yang lain. Jika tidak, coret. Tauhid. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertanya kepada kita, anakmu sekolah di mana, negeri apa swasta, enggak ada. Swastanya yang sudah sekian tahun berusia atau baru? Apa yang diajarkan kepada anakmu? Kau bertanggung jawab akan pendidikan anakmu. Dengan apa anakmu dididik? Dengan tauhid, selamat. Bukan dengan tauhid, hati-hati, siap-siap. Makanya Nabi SAW ketika turun kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada keluarga terdekatmu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW naik ke atas gunung Safa. Ya ma'syara Quraisy, dipanggil dulu kabilah besarnya. Ya ma'syara Quraisy, wahai segenap orang Quraisy. Ya bani Abdi Manaf, ya bani Hashim, ya bani Abdul Muttalib. Zoom. Ya ammi al-Abbas, wahai pamanku Abbas. Zoom lagi. Ya Safiyyah ammata Rasulillah, wahai Safiyyah bibinya Rasulullah. Zoom lagi, lebih dekat lagi. Terakhir, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad. Subhanallah. Zoom. Siapa? Anak. Wahai Fatimah putri Muhammad, salini min mali ma syi'ti. Minta nak kepada ayah harta apapun yang kau inginkan. Minta. Kalau ayah punya, ayah akan beri. Itu tidak masalah. Kata Nabi, salini min mali ma syi'ti. Minta kepadaku, kepada ayah, apa yang kau inginkan. Walakinni la ughni anki minallahi syai'a. Tapi ayah nak tidak bisa memberikan manfaat apapun kepadamu di hadapan Allah kecuali dengan kau sendiri beriman dan bertauhid kepadanya. Ini siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan?
Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada putrinya. Nabi yang untuk beliau pertama kali pintu surga ketika diminta untuk dibuka, pertama kali permintaan tersebut diajukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliaulah pertama kali pintu surga dibuka. Untuk beliaulah pertama kali pengajuan syafaat diterima. Beliaulah manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah peraih derajat tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau pesan kepada putrinya, kepada darah dagingnya, kepada buah hatinya, la ughni anki minallahi syai'a. Tauhid. Meskipun ayah adalah seorang nabi, nak, kalau ayah diminta harta, ayah akan beri apa yang ayah punya. Tapi ingat, harta ayah tidak bermanfaat buatmu di hadapan Allah kecuali jika engkau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau ayah tidak punya apa-apa, kalau ayah punya ayah kasih. Kalau ayah tidak punya, yang penting kau bertauhid kepada Allah. Kau tunduk dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah keselamatan. Itulah keselamatan. Dalam sebuah hadis yang sahih, suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berada di sebuah tempat. Bayang-bayang sebuah bangunan tinggi, atam min utumil Madinah. Bangunan tinggi di padang pasir. Maka diharapkan di bagian tertentu sesuai dengan arah matahari, pergerakan matahari, maka akan ada bayang-bayang yang menjadikan lokasi tertimpa bayang-bayang itu menjadi teduh dibandingkan yang lain yang terkena terik matahari. Utsman berada di tempat teduh itu. Terlihat wajah serius memikirkan sesuatu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati Utsman. Umar memberikan salam kepada Utsman. Ini sahabat the best, ranking 2, ranking 3. Umar memberikan salam kepada Utsman. Assalamualaikum. Ternyata tidak dijawab oleh Utsman. Maka Umar merasa gelisah, ada apa ini? Kok salam tidak dijawab? Gelisah. Maka Umar mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu yang baru saja menjadi khalifah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Terangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah. Umar mengadukan kegelisahannya kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku harus bagaimana? Baru saja aku salam kepada Utsman, beliau tak menjawab salamku. Maka kata Abu Bakar, Utsman ada, tanya langsung. Mari kita tanyakan bersama, ditanya. Siapa yang menjadi penanya? Juru bicaranya adalah Abu Bakar, khalifah yang terbaik di antara seluruh sahabat Nabi. Abu Bakar bertanya kepada Utsman, wahai Utsman saudaraku, kenapa engkau tidak menjawab salam yang disampaikan oleh saudaramu Umar? Kemudian Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak tahu ada orang yang melewatiku apalagi salam kepadaku. Kata Abu Bakar, shadaqa Utsman. Utsman jujur. Kenapa Abu Bakar menjamin bahwa Utsman jujur? Karena Utsman mengangkat ungkapannya dengan wallahi, sumpah demi Allah. Seorang muslim ketika bersumpah, dia tidak bermain-main dengan sumpahnya. Apa yang diucapkannya benar. Man halafa billah falyasduq. Siapa yang bersumpah atas nama Allah, hendaklah ia jujur. Maka Abu Bakar langsung menangkap ungkapan Utsman, jawaban Utsman tadi dengan sebuah kejujuran. Shadaqa Utsman. Utsman jujur. Hei Umar, Utsman jujur. Dia tidak menyadari ada orang lewat, kau salam. Dia tidak menyadarinya. Tapi kemudian Abu Bakar bertanya lebih lanjut. Adakah kiranya sesuatu yang sedang mengganggu pikiranmu sangat kau sedang pikirkan?
Kata Utsman, benar wahai Abu Bakar, aku sangat gelisah. Belum lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Aku belum sempat tanya kepada Rasulullah, apa kunci keselamatan buatku di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Gelisahnya beliau karena menyadari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Beliau merasa belum bertanya tentang kunci keselamatan dunia sebelum akhirat. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, oh, kalau itu aku dulu pernah tanya kepada Nabi. Aku pernah tanya itu kepada Nabi dan beliau menjawab. Ini yang sedang kita ingin fokus. Kenapa tauhid kita ajarkan kepada anak kita? Jawaban Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Bakar tentang kunci keselamatan, Rasul bersabda, "Man qabila minnil kalimata allati 'aradtuha 'ala 'ammi fa a'rada 'anha fahiya lahu najat." Man qabila minnil kalimata allati 'aradtuha 'ala 'ammi faraddaha fahiya lahu najat. Siapa yang menerima ajakan tauhid dariku, dulu aku pernah tawarkan kepada pamanku Abu Talib, namun beliau menolaknya. Siapa yang menerima ajakan tauhid dariku, dulu aku pernah menawarkan ini kepada pamanku, beliau menolaknya. Yang menerima dariku ajakan tauhid ini, dia akan selamat. Dia akan selamat. Karenanya para ulama mengatakan kunci keselamatan dunia sebelum akhirat adalah tauhid. Karena kalimat yang ditawarkan oleh Nabi kepada pamannya Abu Talib apa? Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Satu kalimat yang aku akan mintakan pembelaan kepada Allah untukmu di hari kiamat. Tapi pamannya menghembuskan nafas terakhir sebelum sempat mengikrarkan kalimat tauhid. Maka Bapak dan Ibu sekalian, tidak diperselisihkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kunci keselamatan dunia akhirat adalah tauhid. Maka fokus pendidikan anak-anak kita, buah hati kita, tanggung jawab kita di hadapan Allah, fokus pendidikannya adalah tauhid. Ustadz, tapi saya kan bukan santri, Ustadz. Saya semakin dekat dengan majelis ilmu, banyak belajar tuh baru belakangan saja, Ustadz. Bahasa Arab saya nggak ngerti. Dalil-dalil ayat hadis saya belum hafal. Sudah seumur ini Ustaz, saya sudah tua. Saya nggak hafal dalil-dalil kayak Ustaz. Gimana saya mau mengajarkan tauhid? Belajar, walaupun nanti disampaikan pendidikan tauhid ini kepada anak-anak kita dengan berbahasa Indonesia. Ajarkan mereka bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka berzikir, bagaimana mereka bertawakal, bagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan. Penting bagi seorang ayah, seorang ibu untuk menjadi pendidik yang terbaik buat putra dan putrinya. Kita semua sama, bukan hanya ustadz atau dosen atau siapapun. Semua orang tua punya tanggung jawab tarbiyah yang sama, kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Belajar. Ayo belajar lagi, ngaji lagi, duduk di majelis ilmu, tanya kepada para ahli ilmu. Kalau tidak paham tanya. Ada kesempatan duduk di majelis ilmu, hadir. Belajar. Itulah yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Subhanallah. Kalau kemudian orang tua sudah berproses dengan baik, upayanya sudah optimal, sudah maksimal, ternyata hidayah belum Allah berikan kepada putra atau putrinya, itu urusan berbeda. Proses berjalan, Allah melihat proses tersebut. Tapi kalau proses tidak ada, apa yang akan menjadi jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala?
Dan mohon maaf, karena saya bagian dari praktisi pendidikan, saya ingin meluruskan mindset sebagian orang tua yang kurang tepat. Ketika mereka berpikir pokoknya cari sekolah yang terpercaya, yang sudah terbukti, ya sudah saya pasrahkan. Salah. Allah tidak akan bertanya kepada guru itu tentang anaknya. Tentang anak kita Allah tidak tanya. Fulan, kau ajarkan apa anaknya Bapak Fulan? Nggak ada. Yang ditanya tetap kita sebagai orang tuanya. Yang ditanya tetap kita sebagai orang tuanya. Maka sekolah itu adalah partner yang menjalankan peran bantu, bukan peran utama. Sekalipun saya menyekolahkan anak saya di sebuah pesantren yang bukan saya kelola sendiri, maka pertanggungjawaban tetap diminta dari kita. Apa yang kau ajarkan kepada anakmu? Apa yang kau didik untuk anakmu? Apa yang kau tanamkan kepada anakmu? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka proses yang berjalan akan dinilai. Lihatlah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dalam konteks seperti ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Anak laki-lakinya 4. 3 selamat karena naik kapal bersama Nabi Nuh alaihi salam. 1 terhanyut di dalam banjir. Ham, Sam, Yafith selamat. Yam, Kentir, hanyut. Kejadian itu Allah abadikan dalam Al-Quran di serangkaian ayat pada surat Hud. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah perintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk bangun kapal, ditertawakan oleh kaumnya tiap hari. Bahkan setiap kali mereka lewat, Nuh ngapain kamu bangun kapal di sini, di daerah pegunungan? Dianggap gila, dianggap gak waras dan lain sebagainya. Nabi Nuh alaihi salam terus 950 tahun berdakwah di tengah kaumnya. Ditolak, dicaci, dimaki, diancam, diintimidasi dan seterusnya. 950 tahun mengajak mereka semua kepada tauhid. Tapi mereka enggak mau. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membangun kapal. 3 anaknya sudah naik. 3 anaknya sudah naik. 1 belum. Yam belum naik. Terlihat wa kana fi ma'zil. Anak ini sudah terpisah dari yang lain-lain yang juga belum beriman, terpisah dia. Wa kana fi ma'zil. Dia terpisah di satu tempat, terpisah begitu. Kemudian Nabi Nuh melihatnya. Ya bunayyar kam ma'ana. Sini nak. Naik dulu ke atas kapal. Para ulama mengkaji. Mengapa di posisi seperti itu Nabi Nuh alaihi salam tidak mengajaknya untuk bertauhid. Qul la ilaha illallah misalnya begitu. Kata para ulama, karena 950 tahun anak ini belum menerima ajakan ayahnya untuk bertauhid. Kata para ulama, seakan-akan Nabi Nuh masih mencurahkan kasih sayangnya, berharap anaknya nerima dakwah, yang penting selamat dulu naik. Tauhid di atas kapal nanti. Kendati demikian Nabi Nuh alaihi salam ajarkan tauhid kepada anaknya dalam momen diskusi terakhir itu, dialog terakhir itu. Naik nak ke atas kapal, kata anaknya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Enggak ayah, aku akan naik ke ujung gunung saja. Ujung gunung akan menyelamatkanku dari banjir ini. Karena banjir di zaman Nabi Nuh itu tidak terulang, Pak. Banjirnya dari 2 arah, hujan deras dari atas, air keluar dari bawah. Keluarnya itu bahkan dari kompor tungku api itu keluar air, bukan lagi api yang keluar tapi air. Sehingga debit air itu dari atas dari bawah. Cepat meluapnya. Maka kata Nabi Nuh alaihi salam, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Enggak ada yang bisa terselamatkan dari ini nak.
kecuali Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Kau ingin disayang sama Allah? Ayah utusan Allah, naik dulu ke kapal. La asimal yauma min amrillah, ini yang saya maksud dengan tauhid. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Ditanamkan tauhid. Di saat dialog itu terjadi hala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Terhalangi keduanya saat dialog itu tadi terjadi, terhalangi dengan ombak banjir. Makanya kata para ulama, besar kemungkinan ketika banjir bandang itu terjadi diiringi dengan angin ribut, karena bisa membuat gelombang ombak. Sebab di dalam ayat disebutkan hala bainahumal mauju. Nabi Nuh dan putranya itu terhalangi dengan gelombang ombak, al-mauj. Begitu gelombangnya, ombaknya turun, des, fakana minal mughraqin. Anaknya pun terhanyut di dalam banjir, mati dalam keadaan musyrik. Kalau sayang sama anak, selamatkan. Sampai kapan Ustaz? Sampai titik terakhir. Allah melanjutkan kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam masih di dalam surat Hud. Nabi Nuh berkata, qala rabbi innahu min ahli, inna ibni min ahli. Ya Allah, putraku adalah bagian dari keluargaku. Maksudnya bagaimana? Jadi Nabi Nuh alaihi salam nagih janji kepada Allah. Karena di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa man sabaqal alaihi alqawlu wa man aman. Semua akan kena bencana azab ini kecuali keluargamu. Maka kemudian Nabi Nuh begitu ngelihat anaknya di depan matanya tersapu oleh ombak banjir, Nabi Nuh minta lagi angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum putus asa. Sebagai bentuk cintanya kepada anaknya. Ya Allah, sesungguhnya putraku adalah bagian dari keluargaku. Selamatkan dia dari api neraka. Disitulah kemudian Allah tegur keras Nabi Nuh alaihi salam. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Makanya di dalam hadis syafaah yang panjang, ketika manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Wahai Adam, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya yang mulia. Engkau adalah ayahanda kita semua. Ajukan syafaat untuk kami kepada Allah. Kata Nabi Adam, Inna Rabbi ghadiba alayya ghadaban lam yaghdab qablahu wala ba'dahu mithlahu abadan. Jangan, Allah pernah marah kepadaku dengan sebuah murka yang tidak pernah Allah murka sebelum atau sesudahnya seperti itu. Idhabu ila Nuh awwalir rusul. Kalian pergilah meminta syafaat itu kepada Nuh. Dia adalah Rasul yang pertama. Mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Manusia berkata, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama. Ajukan syafaat untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Nuh? Jangan, Allah pernah marah dan menegurku. Teguran seperti itu tidak pernah sebelum dan sesudahnya Allah berikan. Maksudnya adalah Nabi Nuh minta doa untuk keselamatan anaknya, padahal sudah terbukti meninggal dunia tutup usia dalam keadaan menolak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tauhid ini adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Kita santri bukan santri, ustadz bukan ustadz, bisa atau tak bisa, ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan tauhid. Sejak kapan Ustaz? SMP, SMA, sejak dini. Sejak awal. Ingat dengan kisah Nabi SAW bersama anak sambung beliau, Umar bin Abi Salamah. Nabi SAW menikah dengan janda Ummu Salamah.
Ummu Salamah dan Abu Salamah keduanya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah meninggal dunia. Kemudian Ummu Salamah setelah habis masa iddahnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa Umar bin Abi Salamah yang masih kecil waktu itu. Maka Umar bin Abi Salamah adalah anak sambung Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah duduk satu meja hidangan bersama Nabi. Saat itu Umar bin Abi Salamah tangannya ngacak-ngacak layaknya anak kecil, ingin menjangkau semua makanan di meja hidangan tersebut. Maka Nabi menegur beliau, "Ya ghulam, sammillah, kul biyaminik, ukul mimma yalik." 3 ya. Nak, sebut nama Allah, baca bismillah. Makan dengan tangan kanan, makan dari yang terdekat. Saya coba ajukan pertanyaan kepada bapak-bapak. Dari 3 yang Nabi sampaikan, mana yang berhubungan langsung dengan kekeliruan Umar bin Abi Salamah kecil tadi? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Saya ulangi. Ketika tangan Umar bin Abi Salamah kecil mengacak di meja hidangan, Nabi menegur. Isi tegurannya 3. Ya ghulam, nak, sammillah, sebut nama Allah, ucapkan bismillah ketika makan. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kul mimma yalik, makan dari yang terdekat denganmu. Pertanyaan saya, dari ketiga pesan Nabi kepada Umar bin Abi Salamah kecil ini, yang paling sesuai dengan tindakannya yang keliru tadi, poin 1, poin 2 atau poin 3? Poin 3. Poin 1, nah poin 3 jawabannya. Poin 1 tauhid. Poin 2 hukum. Poin 3 adab. Samillah tauhid. Kul biyaminik halal haram, boleh tak boleh hukum. Kul mimma yalik attitude. Makan dari yang terdekat saja nak, jangan acak-acak. Sampai sekarang apa hukumnya mengacak makanan? Makruh, tidak sampai haram. Tidak sampai berkonsekuensi dosa. Tidak, ini attitude saja. Tapi ketika yang dilanggar attitude, Nabi menjadikan momen tersebut untuk mendidik tauhid, hukum, baru adab. Terfahami? Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita urutan skala prioritas, mendidik tauhid. Sekalipun yang dilanggar adalah attitude. Sekalipun yang dilanggar adalah attitude. Tapi itu momen dimanfaatkan untuk apa? Menanam tauhid, mendidik tauhid. Yang terakhir, ini ada sesi tanya jawab atau tidak ini? Saya nggak tahu. Ada? Yang terakhir, sebagai petunjuk, panduan, bukti dalil bahwa mendidik tauhid sejak dini adalah ketika Nabi SAW membonceng Abdullah ibnu Abbas, sepupu kecil. Abdullah ibnu Abbas, bagian orang memahaminya sebagai keponakan Nabi, bukan keponakan tapi sepupu. Karena Abbas adalah paman Nabi. Abbas punya anak namanya Abdullah, inilah Abdullah bin Abbas. Yang dibonceng oleh Nabi itulah Abdullah bin Abbas. Berarti keponakan atau sepupu? Sepupu. Tapi terpaut jauh jarak usianya sehingga orang memahaminya ini antara paman dengan keponakan. Bukan, ini sepupu tapi kecil. Nabi SAW berada di atas hewan tunggangan, kemudian beliau memboncengkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Momen ini, momen bersama. Bayangkan kita sedang berada dalam sebuah momen berkendaraan bersama anak kita. Ya ghulam, nak, ini kalau bahasa kita. Kecil, Abdullah ibnu Abbas masih kecil. Ketika Nabi meninggal dunia, usia Abdullah ibnu Abbas itu masih belasan tahun. Berarti kejadian tadi di bawah 10 tahun, masih kecil, masih usia SD. Tapi sudah bisa diajak
berdialog. Nah, sungguh aku ingin menyampaikan kepadamu kalimat pesan. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jaga batasan hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga batasan hukum Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu, menolong dan memudahkan urusanmu. Tauhid. Boleh nggak misalnya seorang ayah berkata, nah kalau bicara yang jujur, boleh. Itu hukum sekaligus adab. Tanamkan tauhid. Momennya momen yang selalu membawa skala prioritas tauhid. Hujan turun. Kita tahu bahwa salah satu waktu potensial doa dikabulkan adalah saat hujan turun. Maka bagus kalau kita sampaikan kepada anak kita, ayo nak berdoa nak. Turun hujan, doa mustajab. Itu bagus. Tapi ketika kita paham skala prioritas, ajarkan tauhid kepada anak sejak dini. Nah, Allah sebagai pencipta kita telah turunkan hujan sebagai bagian dari kasih sayang dan sebab keberkahan. Ini adalah momen baik untuk berdoa. Berdoalah. Karena berdoa hanya kepada Allah, Allah yang maha mendengarnya, Allah yang maha mengabulkannya. Kalau kau berdoa, semoga Allah kabulkan. Masya Allah. Tauhid, tauhid, tauhid. Lanjut pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kau meminta, minta kepada Allah. Jika kau perlu pertolongan, ajukan pertolongan kepada Allah. Tauhid. Bergantung sama orang tua belum mencerminkan tauhid, tapi bergantung kepada Allah dalam setiap keadaan, itulah tauhid. Anak sedang berjalan bawa makanan basah atau minuman, terpeleset, bawaannya jatuh, nangis dia. Apa yang dilakukan orang tua? Ragam yang dilakukan orang tua. Apa yang mencerminkan bahwa orang tua menanamkan tauhid dalam kondisi seperti itu? Ketika anaknya nangis, orang tuanya akan berkata, sabar ya nak, sakit nak, mana bagian yang sakit? Ini ayah misalnya, ini abi, kaki, tangan dan lain sebagainya. Nah, ini ujian dari Allah memberikan musibah kepadamu. Minta sama Allah, Allah yang akan menghilangkan rasa sakit itu. Pegang bagian yang sakit, baca surat Al-Fatihah. Tauhid. Meskipun dia masih nangis, gak apa-apa. Ajak dia bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah. Cari kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala, itulah tauhid. Dan ini memang perlu pembiasaan. Diperlukan pembiasaan. Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang utama. Idza sa'alt fas'alillah, idza ista'ant fasta'in billah. Jika kau meminta, minta kepada Allah. Jika kau perlu pertolongan, ajukan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pulang sekolah anak, abi lapar, umi masak apa hari ini? Lapar. Lapar anak umi, sini nak duduk. Umi sudah masak ini, itu dan lain sebagainya. Nah, yang memberikan rasa lapar itu Allah. Yang menghilangkan rasa lapar itu Allah. Yang memberikan kita rizki berupa makanan di meja hidangan ini adalah Allah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadi hamba yang bersyukur. Tauhid. Ini yang dimaksud dengan menanamkan tauhid. Sejak kapan? Sejak dini. Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas waktu masih beliau usia SD. Kemudian Nabi tanamkan lagi yang ketiga, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nah, yakinlah jika seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan sebuah manfaat kepadamu, manfaat itu tak akan sampai kepadamu kecuali jika memang manfaat itu ditetapkan oleh Allah akan menjadi nasibmu.
Dan sekiranya seluruh manusia bersatu padu untuk mencelakakan dirimu, celaka itu tak akan menyentuhmu kecuali jika memang celaka itu telah ditetapkan dalam garisan takdirmu. Pena takdir sudah diangkat, lembarannya sudah mengering. Tauhid, beriman kepada takdir. Allahu Akbar. Ngobrol santai, kasih pesan, isinya semua bernilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini sebetulnya panjang, tapi kita sudah tahu intinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kecenderungan hati, hasrat untuk cinta kepada istri, cinta kepada buah hati, kepada anak-anak kita. Itu manusiawi, naluri yang lumrah. Tapi ingat, anak-anak kita adalah ujian bagi kita. Dan ingat, Allah sendiri yang menyampaikan bahwa anak-anak kita sebagian mereka adalah musuh bagi kita, kita wajib waspada. Ingat juga bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjaga dan melindungi diri kita dan anggota keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Persidangan Allah maha teliti. Dan ingat bahwa skala prioritas pendidikan kita kepada anak-anak kita, skala prioritas adalah tauhid. Adapun yang lain di bawah itu, selain itu. Ajarkan mereka hukum, benar. Ajarkan mereka etika yang baik, benar. Ajarkan mereka sosial yang tinggi, benar. Tapi yang harus lebih ada sebelum itu, sebagai dasarnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tauhid yang ditanamkan, anak-anak kita akan lebih mudah mendengarkan halal, haram, boleh, tidak, baik, buruk dan seterusnya. Tauhid mapan, kuat, baru kemudian dibangun perintah, larangan, halal, haram, baik, buruk, tercela, terpuji dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bertauhid dan menanamkan kepada anak-anak kita tauhid sedari dini. Demikian yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum ditutup, bila ada pertanyaan kami persilakan. Gimana teknisnya? Oh, satu pertanyaan saja. Baik. Silakan, satu pertanyaan. Jadi bagi para jamaah ikhwan yang mau bertanya, kami berikan kesempatan satu saja, insya Allah ada door prize buku Ustaz. Oh, bukan paket umroh, bukan? Oh. Barakallahu fiik. Nah. Iya. Iya. Jazakumullah khair. Anaknya usia berapa, Pak? Sudah remaja. Allah Ta'ala a'lam. Penanaman tauhid sebagaimana tadi kami sampaikan itu menjadi kunci. Penanaman, ajakan untuk menuju tauhid itu lebih kunci. Ya. Boleh jadi sebabnya adalah tauhidnya yang masih belum kokoh, sehingga dia belum tersentuh dengan kata wajib.
Ketika disebutkan wajib, dia pikir itu wajib dari ayahnya. Dia tidak sadar bahwa wajib itu adalah kewajiban Allah atas dirinya. Kalau dilanggar ada konsekuensi berat setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Maka bisa dipahami bahwa iya betul itu skala prioritas, tapi dari sisi hukum. Dari sisi hukum, yang penting sholatnya dijalankan, sholat 5 waktu dijalankan, meskipun belum di masjid, kan begitu. Yang pertama, kalau sudah remaja, artinya sudah akil baligh, kewajibannya tetap sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Dan itu pendapat yang rajih insyaallah. Namun sebelum tahapan menuju sholat wajib, artinya harus dijalankan sebagai sebuah kewajiban perintah, adalah menanamkan tauhid. Artinya kalau bisa dibarengkan itu lebih baik. Tapi mungkin porsi penanaman tauhidnya dilebihkan. Tauhid. Diingatkan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Ya. Dia diberikan usia, diberikan kenikmatan keluarga, diberikan sehat, diberikan ini, diberikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kewajiban untuk bersyukur kepada Allah. Tauhid ditanamkan sambil kemudian kalau kita itu salat itu karena kita mengungkapkan bagian dari syukur kita kepada Allah dan seterusnya. Itu bisa dibarengkan ya, karena memang dia sudah usia akil baligh. Demikian wallahu a'lam. Cukup ya? Demikian yang satu lagi. Silakan Bapak. Iya. 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 Baik. Waduh. Admin saya nggak hafal ini. Baik. Tadi disebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat 14, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya sebagian dari istri kalian, sebagian dari anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah kepada mereka. Apa yang dimaksud dengan musuh? Dalam literasi tafsir seperti tafsir At-Tabari dinukilkan dari beberapa sahabat, kemudian tafsir Ibnu Katsir dan yang lain. Maksud dari menjadi musuh adalah karena mereka akan menjadikan kita tergelincir meninggalkan ketaatan kepada Allah. Abai terhadap kewajiban kita selaku ayah. Entah dengan misalnya memanjakan, menerjemahkan kasih sayang itu selalu dengan materi, atau anaknya punya permintaan apa, kalau nggak dikasih ngambek, kalau ngambek akan kabur dari rumah dan lain sebagainya, yang menjadikan kita sebagai orang tua seakan tak punya pilihan kecuali untuk mengikuti mereka, bahkan kalau seandainya itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Ini adalah musuh. Jadi kalau anak membuat kita orang tua justru menjadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak itu adalah, saat itu dia adalah musuh kita. Dia menjerembabkan kita atau menyebabkan kita terjatuh di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini contoh. Ketika misalnya tadi ya, sholat, anak kita meninggalkan sholat subuh, sudah mau habis waktunya, kemudian dibangunkan nih anaknya dari sebelum subuh, begitu azan terus sampai mau habis, anaknya belum sholat. Kemudian ketika si ayah atau orang tua mulai menegur lebih serius, kemudian anaknya berkata, aku masih ngantuk, semalam nonton bola. Akhirnya kita berpikir dengan penuh iba dia menjelaskan itu. Iya sudahlah. Kita jadi tidak bisa menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kasih sayang kepada anak. Ini keliru. Maka sikap, statement, pilihan anak yang diajukan kepada orang tua menjadikan kita
justru terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah, mendurhakai perintah Allah, meninggalkan ketaatan kepada Allah, saat itu anak kita berposisi sebagai musuh bagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa, Pak? Oh, kajian. Kajian siapa? Syekh Rahmat. Kajian. Siapa panitianya? Nanti ditanyakan ke panitia di belakang ya, Pak. Saya nggak hafal gimananya. Cukup ya? Demikian saja karena masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Semoga bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi dan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Wallahu waliyut taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.